Shalom teman-teman, di sini saya akan mengajak kita sama-sama untuk merenungi firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Sekali lagi, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Di sini saya akan mengambil tema, yaitu adalah pertolongan Tuhan. Ada 3 poin penting yang akan saya petik di dalamnya, yaitu ada antidote untuk takut. Antidot untuk takut. Sama dengan penyertaan Tuhan, kamu gak sendirian. Di sini Tuhan berkata, aku nih anti takut. Dan sama dengan apa? Tuhan selalu menyertai kita. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Mungkin dari setiap khotbah saya, di situ saya selalu menjelaskan tentang gimana setianya Tuhan kepada kita, gimana kita sudah menyakiti hatinya Dia, tapi Tuhan selalu bilang kalau Dia setia kepada kita. Dan itu hal yang sampai detik ini saya belum pernah menemukan ada satu orang manusia pun yang melakukan hal itu. Untuk yang kedua, ada 3 janji yang berurutan. Meneguhkan saat goyah, menolong saat jatuh, memegang saat lemah. Mungkin yang saya bahas dulu yang pertama, meneguhkan saat goyah. Semua orang bisa melakukan itu. Dan Tuhan juga bisa. Temanmu bisa melakukan itu, Tuhan juga bisa. Keluargamu bisa melakukan itu, Tuhan juga bisa meneguhkanmu saat goyah. Tapi temanmu, orang sekitarmu, apakah peneguhan yang mereka berikan itu bisa abadi? Tidak. Peneguhan yang orang lain berikan itu hanya bersifat sementara, tapi teguh yang Tuhan berikan itu bersifat abadi. Dan yang kedua, menolong saat jatuh. Semua orang bisa menolong kita saat jatuh, tapi itu ada Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Tapi gak semua orang bisa menolong kita saat jatuh. Yang menolong kita saat jatuh mungkin ada keluarga terdekat kita, tapi Tuhan yang kirimkan orang-orang seperti itu untuk datang ke kehidupan kita, untuk menolong kita dan memegang saat lemah. Ini adalah hal yang sulit sekali saya dapati dalam kehidupan saya. Ketika saya lemah, banyak orang yang datang kepada saya. Mereka hanya mengenal saya sebagai pribadi yang kuat. Mereka hanya mengenal saya sebagai pribadi yang tangguh, tempat cerita, tempat pulang. Tapi ketika saya sakit, ketika saya lemah, saya tidak bisa mencari tempat pulang. Saya tidak bisa mencari tempat peristirahatan yang begitu nyaman selain saya datang kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan. Untuk selanjutnya ada berbasis aku Allahmu. Karena Dia Tuhanmu, jadi Dia yang bertanggung jawab. Ketika kamu sudah memilih Tuhan, rewards apa yang kita dapat? Privilege apa yang kita dapat? Privilege yang kita dapat adalah Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Seluruh hidup kita Dia yang mempertanggungjawabi. Segala lemah kita, segala jatuh kita, segala sakit kita, segala susah kita, ada Dia. Dia yang ada untuk itu. Dan kita tidak pernah mendapatkan privilege itu. Ketika kita membangun suatu hubungan kepada orang, kita tidak pernah mendapatkan privilege untuk orang itu mau bertanggung jawab atas diri kita. Kita datang ke kehidupan orang ketika orang itu mungkin senang kepada kita, karena ada yang mereka sukai dari dalam diri kita, bukan dari kekurangan yang kita punya. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk Tuhan itu mau kamu datang kepada Dia. Dia mau bertanggung jawab atas hidupmu ketika kamu benar-benar lemah. Tuhan tidak memilih apapun yang ada dalam dirimu. Tuhan tidak memilih talentamu. Tuhan tidak memilih kamu harus memberikan sepenuhnya kepada Tuhan, tapi setidaknya ada untuk Tuhan. Tapi alangkah baiknya jika kita memberikan sepenuhnya untuk Tuhan, karena Tuhan adalah orang yang tidak pernah mengecewakan kita. Mungkin itu sekian dari khotbah yang saya bisa sampaikan. Semoga kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.